warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Doni Mars. Gue Doni. Seperti biasa kita akan lanjut ya pembahasan mengenai cara cepat belajar gramatika bahasa Inggris. Dan di video kali ini gue akan sharing materi mengenai singular and plural atau tunggal dan jamak. Nah, karena dalam bahasa Inggris, dalam membedakan kata benda yang jumlahnya satu atau tunggal, dan yang lebih dari satu atau banyak atau jamak, itu memang berbeda dari sisi pengucapan dan juga penulisannya. Nah, jadi lebih tepatnya gini ya, mungkin penunjukan ya. Jadi penempatan gitu. Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia kan ini dan itu. Nah, misalnya kayak ini sebuah buku, atau itu adalah sebuah meja. Nah, dalam bahasa Indonesia kan mau mejanya satu, mau kursinya satu, mau mejanya banyak, kursinya banyak, ya gitu-gitu aja penyebutannya. Paling diulang, misalnya itu sebuah meja, itu meja-meja. Nah, tinggal mejanya diulang. Tapi kan dalam bahasa Inggris misalnya table-nya menjadi tables, a table menjadi tables misalnya gitu. Kemudian penunjukannya juga dalam bahasa Indonesia kan ini itu gitu ya. Mau tunggal jamak ya ini dan itu gitu. Dekat dan jauhnya itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi dalam bahasa Inggris pengucapannya pun bisa berbeda. Misalnya ini ya, this dengan jamak jadi this. Nah, itu berbeda. Nah, di video kali ini gue akan sharing bagaimana cara menghafalkan dan memahami dengan cepat cara membedakan tunggal dan jamak. Oke? Nah, buat kalian yang di rumah ini, kalian bisa mirroring ya, tekniknya adalah bisa mirroring. Kalian bisa lihat contohnya nanti gue peragakan, lalu bisa kalian lakukan. Kalau sendirian sih beneran dengan mirror ya, artinya sambil bercermin. Tapi kalau kalian punya partner, entah adik atau siapa atau saudara atau teman, ya tinggal saling koreksi aja. Oke, gue contohin ya cara pelafalan dan cara menghafalkannya dengan metode kinetik, artinya menggunakan gerakan tubuh. Oke, kita mulai ya. Tunggal dulu ya, tunggal ya, dia termasuk dalam tunggal. Kita mulai. This is, that is, it is, there is, here is. Gue ulangi ya sekali lagi. Ingat baik-baik, ini tunggal ya. This is, that is, it is, there is, here is. Jamak atau lebih dari satu, simbolnya dua tangan. Perhatikan baik-baik pelafalannya ya, sangat berbeda. Kita mulai. These are, those are, they are, there are, here are. Sekali lagi ya, jamak atau lebih dari satu. These are, those are, they are, there are, here are. Oke, nah gue jelaskan dulu. Kalau kalian perhatikan, kalau yang tunggal itu pasti ada is. Betul nggak? Ya kan? Kalau yang jamak cirinya adalah r. Oke? Nah, kalau kalian sempat ngitung tadi, kalian sempat perhatikan, tunggal 5 jamak 5 ya. This is, that is, it is, there is, here is. Tunggal, ada 5 ya. Jamaknya pun sama. These are, those are, they are, there are, here are. Nah, nanti gua akan tampilkan slide supaya kalian juga bisa melihat perbedaan tulisannya. THIS dengan THESE itu kan berbeda ya gitu. Nah, jadi selain kalian menghafalkan pelafalannya itu kalian juga benar ya pengucapannya, dan ciri bedanya tunggal jamak apa, penulisannya juga seperti apa. Nah, oke, silakan lihat slide berikut ini. Nah, itu ya, seperti itu ya. Jadi di dalam slide ini terlihat jelas tulisannya beda antara tunggal dan jamak. Ada this is, nah seperti itu tulisannya. Bedakan dengan jamaknya, these are ya. Kemudian that is menjadi those are ya. Kemudian it is ya, itu menjadi they are. Kemudian there
Is sama here is menjadi there are dan here are. There dan here-nya sama, tapi yang membedakan tunggal jamaknya adalah is dan are-nya. Ya. Kemudian kalau misalnya bagaimana penerapannya dalam kalimat-kalimat sederhana misalnya ya. Oke, gue akan jelaskan contoh atau akan coba contohkan dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana. Kita aplikasikan ke dalam sebuah kalimat ya, kalimat sederhana. This is a book. That is a door. It is a lamp. There is a car. Here is a bag. Nah, sebelumnya di artikel, ketika kita belajar artikel kan udah kita pelajari bersama bedanya sama ya, itu fungsinya untuk tunggal. Nah, kalau jamak seperti apa? Nah, ciri dari jamak itu ada huruf S di belakangnya. Ya, ada huruf S di belakangnya. Oke, kita lihat slide berikut ini. Ini penjelasan tentang contoh-contoh atau bagaimana kata benda jamak. Ya, jadi kalau kata benda atau noun dalam bentuk jamak itu cirinya ditambahkan huruf S. Contoh a bag menjadi bags, gitu ya. Jadi jika kata bendanya berakhiran S, ya, seperti glass, class, gitu ya, itu ditambahkan es atau s ya, es gitu, menjadi glasses, classes, gitu ya. Lalu yang unik lagi dalam bahasa Inggris ada kata benda yang berakhiran y, seperti country, city, gitu ya. Y-nya hilang lalu diganti menjadi yes. Jadi tulisannya countries, cities, gitu ya. Nah, itu uniknya seperti itu ya. Tapi kalian juga mungkin familiar dengan kosakata jamak yang dari sananya sudah seperti itu. Contoh, child menjadi children, atau tooth menjadi teeth, foot menjadi feet. Nah, itu juga umum dalam bahasa Inggris. Nah, oke, gue akan kasih contoh penerapan kalimat sederhana dalam bentuk jamak. Contoh, these are books, those are bags, they are lamps, there are cars, here are pencils. Nah, jadi pelafalan huruf S-nya juga jangan sampai ketinggalan ya. Jadi nggak bisa gitu dalam kalau kita mau benar-benar fluent gitu ya, fasih dalam berbahasa ketika praktek nanti. Ya artinya hal-hal kecil, hal-hal remeh seperti ada bunyi huruf S, ada jeda, ada apa gitu, itu harus diperhatikan gitu ya. Makanya perlunya dicontohkan pelafalannya juga seperti itu. Jadi kita nggak cuma tahu teorinya atau hafal ya, tapi juga memahami fungsinya lalu kemudian mempraktekannya juga dengan fasih ya, seperti itu. Nah, itu perbedaan tunggal dan jamak di materi kali ini. Next, kita nanti akan belajar interrogative sentence, positive sentence, dan negative sentence. Karena ini masih ada hubungannya dengan materi sekarang, tunggal dan jamak. Itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and klik like. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Doni Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.